Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi samiyil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'as innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-azim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu khudhu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alaya sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Daratul mukarramun yang saya hormati, guru-guru saya, wabil khusus yang ada di samping sebelah kiri saya, Pak Ustaz Andi, yang malam hari ini beliau jadi pembuka. Sebetulnya nih Pak Ustaz jadi aku kewalahan nih, MC-nya guru saya. Aduh Pak Ustaz Sumbin yang sudah menjadi pembuka. Mudah-mudahan pengajian ini semakin barokah dengan kehadiran beliau menjadi pembuka dari kegiatan pengajian rutin kita di malam Ahad. Yang saya hormati juga Al-Mukarram guru saya Pak Ustaz Isman, yang selalu beliau menjadi satu-satunya ustadz di wilayah kita dan tidak ada lagi pembanding Pak Ustaz Mati, karena namanya adalah Isman. Ini Iwan itu saya, jadi Iwan yang dipanggil adalah Ustaz Isman. Jadi tidak ada pembanding karena satu-satunya. Kira-kira begitu. Yang saya hormati guru saya juga dari Garut, Pak. Beliau ini yang senantiasa wajahnya itu ceria, saya sepakat. Wajahnya ceria, senyum. Kalau melihat dia senyum itu kayak usianya itu berkurang 20 tahun. Itu Mas. Dan beliau ini namanya paling sering disebut kalaulah ya setiap saat, setiap waktu, kalaulah penduduk Indonesia ini menurut pencatatan kemarin pemilu itu kan kurang lebih ya ada sekitar 277 juta jiwa. Kalaulah umat Islamnya itu ada 86%, maka kurang lebih ada 240 juta orang umat Islam di Indonesia ini dari 277 juta. Kalau 68% kurang lebih sekitar 240 juta. Kalau dari 240 juta umat muslim yang 68 atau 86% ini, katakanlah yang muslim yang taatnya itu sekitar 60%, yang rajin sholatnya berjamaah tiap waktu, kalau taruhlah sekitar 60%, maka akan ada 160 juta umat Islam yang sholat. Maka kalaulah dikali 17 rakaat, maka akan ada 2.580 kali nama dia disebut. Jadi karena setiap rakaat ada ghairil maghdubi alaihim walad dhalin,
lalu disebut amin. Nama amin ini memang sangat fenomenal sekarang akhir-akhir ini, apalagi di kemarin klimaksnya di tanggal 14 kemarin ya Pak Ustaz amin. Jadi yang saya hormati ya beliau ini selaku guru saya Pak Ustaz, yang sekarang sudah mulai beralih profesi. Yang saya hormati juga para ketua RT, para alim jamaah masjid Jami'at Taqwa. Ya alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pengajian rutin malam Ahad di Masjid At-Taqwa ini. Para sepuh, para jamaah hadirin sekalian yang sama-sama hadir, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua yang sama-sama hadir malam hari ini yang memilih memutuskan untuk bisa duduk dengan mendengarkan mengikuti taklim di masjid ini, memutuskan untuk tidak pulang dari berjamaah sholat maghrib, memutuskan untuk duduk di sini. Mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan kehidupannya, Allah berikan rezeki yang halal, yang barokah, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah merupakan bagian dari orang-orang yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus dan terus meningkatkan, mengupgrade, meningkatkan ibadah kita, ikhtiar meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya umur itu adalah umur yang panjang dan juga disertai dengan produktivitas amalnya yang semakin meningkat. Dan seburuk-buruknya umur, kata Rasulullah, kalau beberapa ulama juga menyampaikan bahwa seburuk-buruknya umur itu adalah umur yang panjang tapi juga amalnya yang sedikit. Maka adanya kita malam hari ini, duduk kita di majelis ini, di masjid kita ini, untuk senantiasa istiqomah dalam pengajian rutin di malam ahad ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk senantiasa menjaga ritme, menjaga kontinuitas kita, menjaga kedekatan kita senantiasa dengan nilai-nilai istiqomah tadi, supaya nilai-nilai kedekatan kita dengan Allah pun senantiasa akan selalu terjaga. Karena dengan taklim, dengan mengikuti pengajian, banyak hal yang akan kita dapat. Selain silaturahim, juga memperkuat iman kita melalui ilmu yang kita dapatkan. Kalaulah misalkan di pengajian rutin yang kita ikuti itu misalkan hanya mampu mengikuti pengajian seminggu sekali, maka dalam 1 minggu sekali itu kita mendapatkan nasihat. Setelah dalam misalkan 6 hari kita beraktivitas di kegiatan duniawi kita kerja, belum tentu tahu apa yang kita kerjakan itu murni 100% kita baik dalam artian terjaga dari maksiat, kita belum tahu. Kadang-kala kita mungkin kita terjebak dalam hal-hal yang abu-abu, dalam hal yang mungkin tidak begitu yakin dengan perilaku kita, atau hal-hal yang menyerempet ke hal yang maksiat, kita tidak tahu. Nah, dengan adanya kita mengikuti taklim ini, selain daripada ibadah kita karena ngaji itu diperintah, selain menjaga silaturahim kita dengan sesama tetangga, jamaah dan sebagainya, itu juga bagian dari perintah. Tapi yang paling penting juga kita mendengarkan nasihat. Siapa tahu ketika kita taklim duduk mendengarkan nasihat dari para guru-guru kita yang mengkaji ilmu, di situ kita mendapatkan nasihat yang pas atas diri kita, yang nasihat itu mengena terhadap perilaku kita, dan disitulah gunanya dalam taklim. Kalau dalam 6 hari mungkin atau beberapa hari dalam seminggu itu kita terseok-seok dalam
ketidakyakinan atau terseok-seok dalam keabu-abuan antara halal dan haram, antara baik dan buruk, maka ketika taklim kita diingatkan oleh guru-guru kita, oleh hadis yang dibacakan, oleh Quran yang dibacakan, oleh nasihat yang dikumandangkan, atau nasihat yang dibacakan oleh guru-guru kita, sehingga ketika terjadi hal yang sedemikian itu kita akan selalu senantiasa istiqomah dan mempertahankan diri, mempertahankan kebaikan atau hubungan kita dengan Allah, terlebih-lebih hubungan dengan manusia dan terlebih-lebih hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia yaitu dengan makhluk. Maka pada kesempatan hari ini mungkin sudah ratusan atau bahkan ribuan kali malam Ahad yang kita lewati di masjid ini, sungguh merupakan suatu nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Karena nikmat kita bisa hadir di tempat, di majelis, di tempat pengajian ini adalah hakikatnya sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan sehat, diberikan keberkahan ilmu, diberikan waktu yang luang, diberikan kesempatan sehat dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Bayangkan ketika kita diberikan sakit. Kalau sudah sakit, Pak Ustaz, apa sih di hidup ini yang bisa kita nikmati kalau kita sakit? Terus ya Pak Ustaz, amin. Ya, gak bisa kita nikmati gitu. Dengan sehat itu sebetulnya membuka suatu nikmat dan nikmat-nikmat yang lain gitu. Harta bisa kita nikmati kalau kita sehat. Makanan bisa kita nikmati kalau kita sehat. Sok imah sagala aya Pak Ustaz, tapi diberi dari untung kayak buah-buahan, umbit yang kira-kira gitu. Dimulai apel belum sampai ke apel borontok pasti ada ya. Tapi Pak Ustaznya dikasih walaunya sakit gigi, kira-kira nikmat mana? Paling yang ada dikasih ke tetangga gitu. Betul nggak? Jadi nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat besar, yang tentunya itu yang memang harus kita syukuri. Kalau udah sakit ya segala nggak boleh kan gitu, sama dokter gitu. Yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh. Kalau sehat maka istilahnya sudah jepit ditumis kayak nikmat gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi nikmat yang kita syukuri hari ini adalah waktu yang luang, kesempatan yang luang, sehat kita dan nilai-nilai istiqomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak bentuk daripada ikhtiar. Terbaik ada yang hitung amal kita bukan kita ya. Kita berikhtiar seperti ini, walau alam kita dapat nilai ibadah seperti apa. Kan itu masih sifatnya goib, Allah yang menentukan. Tapi bagian daripada ikhtiar kita, duduk kita hari ini adalah berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita melalui taklim, melalui silaturahim, melalui bersama-sama kita mengkaji ilmu di majelis ini. Dan tentunya juga salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Ibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para itba'ut tabi'in, sampai mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa menjaga, senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu bis-sirri kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, orang iman yang disapa, orang yang beriman yang disenggol, yang disebut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut kembali? Sementara dalam konteks ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udhulu masuklah ke dalam
Islam itu fisilmi, ke dalam Islam itu kafah, secara keseluruhan, secara all in, secara semua sektor yang ada dalam Islam ini, dalam agama Islam, baik berupa aturan atau konsep keagamaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Padahal di ayat pertama atau di kalimat pertama, konteks yang disapa itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti di sini secara gambaran dijelaskan bahwa banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana konteks definisi iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Atau tasdikun bil qalbi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dalam seruan kedua atau dalam seruan ayat itu Allah menyapa wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara kafah? Berarti di sini menggambarkan bahwa banyak orang-orang yang beriman tapi belum secara keseluruhan menjalankan perintah Allah melalui agama itu sendiri, melalui agama Islam itu sendiri. Dan mungkin dirasakan oleh kita. Kalau saya pribadi, kalau saya ngaku agama Islam, ya percaya ke Allah, yakin 100% yakin. Tapi kadang tidak bisa menahan dari maksiat, dari ujian keimanan itu sendiri. Atau bahkan banyak aturan yang jelas-jelas diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW yang kadang sulit kita untuk menolak. Nah, di dalam ayat ini Allah seolah-olah mengingatkan, sok masuk ke agama Islam itu kamu masuk ke dalam aturan agama Islam ini secara apa yang diizinkan, yang diinginkan oleh Allah, secara kafah, secara keseluruhan. Dari mulai apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Secara modal itu saja dulu. Apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah seolah-olah mengisyaratkan kepada kita sebagai makhluknya, kepada kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi besar Muhammad SAW, yang mungkin iman kita sudah ada, keyakinan kita sudah ada, tapi dari secara penerimaan keseluruhan hukum ini masih pilih-pilih. Belum secara keseluruhan kita jalankan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wala tatabi khutuwati syaitan, dan janganlah kita itu mengikuti nafsu setan, mengikuti apa yang diinginkan setan, apa yang digodakan setan terhadap diri kita. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya apa yang diserukan setan, apa yang digodakan oleh setan, diiming-imingkan setan kepada kita, itu adalah yang merusak keimanan kita, yang merusak keislaman kita, yang membuat level keimanan kita ini tidak tampak. Karena masih banyak tergoda oleh rayuan-rayuan setan, karena masih banyak tergoda oleh godaan-godaan setan.
Dan godaan setan itu memang sudah diizinkan oleh Allah. Setan menggoda manusia itu atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang mampu menjaga godaan itu, menahan godaan itu, menahan bujuk rayu setan, maka sudah pasti orang-orang itu adalah orang yang memegang teguh secara hafah dalam keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah, orang yang beriman yang disapa, orang yang yakin. Kan yang namanya iman itu adalah senadanya antara hati kita yakin, mulut kita kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian perilaku kita tasdiqun bil qalbi, kita yakin dalam hati, wa iqrarun bil lisan, kemudian lisan kita bersahadat, mengucap, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan meyakini dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu diucapkan melalui mulut. Kemudian yang selanjutnya bukti iman itu adalah wa iqrarun bil lisan. Mohon maaf, wa aqalun bil arkan. Dan dilakukan oleh anggota badan kita. Jadi ketika kita mengucapkan atau hati kita yakin, kemudian diikuti oleh mulut kita berucap tentang keyakinan tadi, bersyahadat dan lain sebagainya, maka kemudian kita harus melakukan implementasi dengan perilaku badan kita, dengan tubuh kita, dengan keseharian kita, dengan perangai kita, dengan aktivitas kita yang menggambarkan iman kita kepada Allah, yang menggambarkan yakin kita kepada Allah. Setelah melangkah yakin dalam hati, lalu kemudian diucapkan oleh mulut, lalu dilakukan dengan anggota badan kita. Dan itu disebut dengan iman. Jadi iman itu tidak bisa hanya ada di hati. Iman itu tidak bisa hanya ada di mulut. Kan sekarang banyak tuh orang yang penting yakin, yang penting yakin kepada Allah gitu ya. Terus sholat begitu nanawan. Banyak orang yang berpikir seperti ini kan, seperti itu kan ya, Ustaz ya. Sekarang ya, yang ingin punya shortcut, punya jalan pintas, mungkin punya ordal, punya orang dalam gitu. Jadi nggak perlu lah sholat gitu. Yang penting hati kita yakin gitu. Coba naikkan makom spiritualitas kita itu dengan jangan hanya perilaku sholat saja, tapi cukup dengan hati. Kan sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah katanya. Kalau sudah ingat tanpa harus sholat, ya sudah, berarti makom kita sudah bagus. Banyak kan berpikir seperti itu. Sekarang, mungkin dari dulu juga banyak yang naon sholat fisik wae. Yang buat apa sholat fisik terus? Coba naikkan level iman kita itu, level ketakwaan kita itu dengan cara sholat kita bukan hanya sholat fisik, atau bukan sholat fisik tapi sholat hati. Dengan cara apa? Kita ingat kepada Allah. Wong sholat itu tujuannya adalah mengingat Allah. Kalau tanpa sholat pun kita bisa mengingat Allah, berarti kita sudah cukup. Kan banyak tuh pemikiran yang zaman-zaman sekarang yang mungkin dulu juga ada. Bahkan meledek gitu. Konteksnya udah meledek kepada siapa? Kepada orang yang berangkat ke masjid, gitu. Kepada orang yang suka rajin sholat, berjamaah di masjid. Mereka itu nyinyir gitu. Dengan bahasa tadi, bahasa-bahasa yang seolah-olah kayak teman berangkat ke masjid level imannya masih di bawah saya malah level imannya udah di atas gitu. Sehingga sholat saya harus fisik, sholat saya harus dilihat oleh manusia, sholat saya langsung kepada Allah. Banyak kan sekarang seperti itu. Padahal jelas-jelas secara definisi saja sudah melanggar. Secara konteks iman, definisi iman, takrif iman itu sendiri sudah keluar dari konteks
keimanan tadi kalau hanya ibadahnya itu yakin saja dalam hati. Karena yang namanya iman itu senadanya antara hati kita dengan apa yang kita ucapkan, dengan perilaku yang dijalankan. Contoh misalkan sholat. Ya sholat itu kan ada 3 kombinasi yang harus tidak boleh terpisahkan. Ada niat, urusannya niat apa? Hati. Ada takbiratul ihram. Urusan takbiratul ihram apa? Mulut mengucap Allahu Akbar, mengangkat tangan. Kemudian ada apa lagi? Ada sujud. Sujud apa yang digerakkan? Fisik. Kepala di bawah, pantat di atas, badan di atas, menundukkan kita paling bawah, serendah-rendahnya kita. Yang selama ini mahkota yang paling kita hormati adalah kepala. Ketika sujud kita menggambarkan bahwa pesan moralnya itu apa yang kita bangga-banggakan itu di depan Allah itu gak ada apa-apanya, hina. Dan itu digambarkan oleh Allah, sujud. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Konsep keimanan itu adanya 3 unsur yang menyatu menjadi satu, kemudian itu dijalankan. Konsep yang mana? Hati yang yakin, mulut yang diucapkan, kemudian perilaku. Orang terbaik yang menjadi risalah, yang menjadi rasul, yang menjadi pembawa syariat, yang menjadi penyampai syariat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu Nabi Muhammad pun tidak pernah meninggalkan sholat. Dikabarkan Rasul sampai bengkak sholat, melaksanakan sholat. Bukan sholat, bukan mengingat Allah dalam hati, tapi mengingat Allah dalam hati melalui sholat. Yang sholat itu ada rukun qauli, rukun i'tiqadi, dan rukun fi'li. Dan dikemas dalam satu kesatuan yaitu sholat. Ada niat kerja hati dengan ikhlas tulus kepada Allah, ada takbiratul ihram, ada sujud, ada bentuk gerakan fisik yang itu juga diperintahkan, diajarkan, kemudian ada ucapan yang diucapkan. Rasul yang menjadi bagian daripada manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan dikabarkan dalam sebuah hikayat, sebuah sirah, Rasul itu sampai bengkak akibat apa? Sholat. Ya zaman sekarang kita mau Rasul bukan, kalau Rasul kan jauh. Jangan mau bener gitu, terus ngomong sholat harus dulu fisik. Kebayang terjemahan juga masih Ustaz, bukan orang dalam. Tetap sholat itu perilaku, ada konteks fisiknya, ada bentuk gerakan badan yang merupakan daripada indikasi penghambaan diri kita kepada Allah melalui apa? Melalui sholat. Jadi tidak bisa. Nah, orang yang sudah sadar akan hal itu semua, yang sudah tadi idrakun jajimun bihai sulai sama ahut taradudun wafikun lilwaki nasiun andalil, yang sudah yakin, yang sudah i'tiqad dalam hati yakin kepada Allah, kemudian melakukan sholat, kemudian dia berperilaku baik, masih diseru walau itu, masih disabak walau ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi apa. Wahai orang-orang yang sudah tadi meskipun sudah sholat, sudah yakin, sudah beribadah, tapi ingat kau itu, kalian itu harus masuk ke dalam Islam itu secara apa? Menandakan bahwa apa? Menandakan bahwa apa? Keimanan yang ada dalam diri kita, keimanan yang ada pada umat Nabi Muhammad, keimanan yang ada kualitas dalam diri kita itu mungkin masih banyak ya. Dan kita tersadarkan oleh ayat ini, dan kita diingatkan oleh ayat ini bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kita menggenggam
Inna dina indallahil Islam, itu secara keseluruhan, secara all in. Ini bukan all in Prabowo aja, tapi all in dalam keislaman kita. Politik kemarin ini harus secara keseluruhan. Aplikasinya apa selain sholat tadi? Aplikasinya ke perilaku. Setelah sholat, maka gerakan sholat itu dibawalah ke implikasi kehidupan kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang setelah kita hablum minallah, kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sujud sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Lalu setelah sholat kita nengok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan nengok kiri. Setelah kita melakukan itu, menjaga hubungan kita hablum minallah, kita selesai, maka kita lari ke kehidupan kita sebagai manusia. Kita keluar dari hablum minallah, keluar dengan menjaga hubungan manusia melalui hablum minannas, bersosial. Dan itu ada amal kita, menjaga hablum minannas kita dengan sesama manusia. Ibadah sudah, kita melakukan apa? Asal bekerja, bekerja, ada yang dagang, ada yang berangkat ke pabrik, ada yang wira swasta, ada yang bekerja di pemerintah, ada yang usaha dagang sendiri dan sebagainya. Itu bentuk daripada perilaku sosial kita sebagai manusia. Nah, dalam konteks itu, dalam Islam pun diajarkan itu. Dalam Islam pun konteks sosialisasi tadi, aktivitas sosial kita pun dalam hukum Islam itu di-cover semuanya. Konteksnya adalah apa? Jangan sampai keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti apa tadi? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti hawa nafsu setan. Jangan mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Jangan mengikuti apa yang menjadi aturan setan, yang menjadi godaan setan kepada kita manusia. Bentuknya seperti apa godaan itu? Nah, godaan itu kalau kita menjaga, kan setan membisikkan kepada kita. Misalkan kita jualan sorban, sorban mahal, tempat lain enggak ada, cuma kamu aja yang jualan sorban seperti itu. Kalau kan membisikkan, maaf, setan kan membisikkan kepada kita. Terus jualnya 3 kali lipat, 4 kali lipat. Akhirnya jualan kita tidak bisa jujur. Ketika jualan itu Pak Ustaz, wah ya deh, dari sananya ada yang nawar 200.000, sorban 200.000. Padahal kita belinya misalnya dari Tanah Abang cuma 70.000. Bilang itu cangkengin ya kamu, sakit tuh pakai serangan 200 di Tanah Abang. Padahal belinya 70.000. Udah berbohong kan seperti itu, betul nggak? Kan sudah berbohong, sudah terjerat belum itu oleh setan? Sudah terjerat belum? Sudah terjerat. Terus gimana tuh jualan yang baik? Kan Rasul sudah mengajarkan jualan yang baik seperti apa? Rasul jujur. Konteksnya berdagang Rasul gimana jujur? Bukan nggak boleh kita ngambil keuntungan selama ridho, boleh. Antara dindu selama si pembeli dan penjual itu ridho, itu tidak merasa menyesal, tidak merasa ditipu, dan si penjual pun jujur mengucapkan itu, terus si pembelinya ridho, ya nggak apa, untungnya pun lumayan juga nggak apa. Misalkan kita beli 70.000, ya jujur aja, saya beli dari Tanah Abang 70.000, silakan mau dilebihin berapa? Kan Rasul gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita seluruh dalam jiwa raga kita all in terhadap kafahnya kita terhadap Islam itu melalui surat Al-Baqarah 208 tadi Allah mengatakan masuk dalam Islam itu secara kafah. Kafah itu adalah hindari daripada godaan setan, dan godaan setan itu bentuknya banyak. Kalau kita mampu menghindari godaan-godaan setan itu, maka disitulah yang disebut dengan keislaman yang kafah, yang keseluruhan. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa sesungguhnya kadang sebagai manusia
Al-insan mahalul khata wa nisa. Sebagai manusia pasti banyak salah dan dosa. Dan setan pun menggoda manusia itu atas dasar izin dan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan menggoda kita dan kita akan kita menghadapi godaan setan itu justru tujuannya apa? Untuk membedakan siapa di antara kita yang kuat dengan godaan itu dan siapa di antara kita yang terlena kalau kalah dengan godaan setan. Dan kita berdoa mengharap mudah-mudahan waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam, menjaga nilai-nilai keistiqomahan kita dalam takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah terjebak dalam kesalahan, tapi manusia yang baik adalah